Shalom kudus saudara-saudara, kita tiba pada materi keempat dari seri soteriologi kita, yaitu pembenaran. Namun sebelum kita membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang maha benar, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus Sang kebenaran, dan Roh Kudus Roh kebenaran, kami mohon bimbingan-Mu, hikmat-Mu untuk kami mengerti pengajaran ini, sehingga kami benar di hadapan-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang kebenaran kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tiba kita pada materi yang keempat, yaitu pembenaran. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, saudara ini orang benar di hadapan Tuhan atau orang berdosa? Saya tidak menghakimi, tapi pasti banyak yang akan menyatakan saya orang berdosa, saya orang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak benar dalam kata-kata, perbuatan, pikiran dan sebagainya. Itu adalah pengakuan yang jujur sama dengan saya apabila kita mengerti bahwa pembenaran atau jadi benar di hadapan Tuhan dengan perbuatan. Tidak mungkin ada orang yang benar. Tapi kalau kita menyatakan bahwa saya orang benar oleh karena Tuhan Yesus Sang kebenaran, maka ayat ini mungkin perlu menjadi perhitungan buat kita. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita semua orang kan? Berarti nggak ada yang benar kita ini. Dalam ayat 11 lebih ditekankan lagi, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini berarti menyatakan bahwa tidak ada yang benar, semua nggak benar. Kalau semua tidak benar, semua berdosa, maka semua harus dilenyapkan, dimusnahkan, dibinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembenaran dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, menggunakan kata sedek. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah dikaiosis, dan dalam bahasa Latin purgatio, dan dalam bahasa Inggris justification, dan bahasa Indonesia pembenaran. Arti pembenaran adalah sikap tindakan membenarkan, menjadikan benar. Siapa yang membuat kita jadi benar? Sebenarnya bagian ini mudah apabila kita memahami Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus. Karena beliau adalah sang kebenaran, maka berarti kebenaran berasal dari situ. Artinya tidak mungkin kebenaran kita yang membuat kita benar. Karena kebenaran manusia dan kebenaran Allah adalah hal yang berbeda. Mari kita melihat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini artinya menyatakan bahwa semua orang tidak ada yang benar di mata Tuhan. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar menurut rumus Tuhan. Kenapa? Karena semua orang berdosa tadinya. Dari dalam kandungan. Seperti materi yang pertama. Berdosa sejak dalam kandungan. Berarti tidak benar sejak dalam kandungan. Dalam pandangan, dalam status di hadapan Tuhan. Bagaimana jalan keluarnya kalau semua berdosa? Tidak mungkin semua orang berdosa akan membenarkan diri sendiri. Apalagi orang lain untuk menjadi benar.
Ini sama dengan Ayub 14 ayat 4 menyatakan tidak mungkin dari sumber yang kotor muncul air yang bersih. Tidak mungkin muncul kebenaran dari kita. Tetapi ayat 24 Roma 3 dengan indah memberikan solusi. Dan oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia. Saya tekankan oleh kasih karunia. Ini kasih karunia Allah. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya pembenaran ini tidak bayar, gratis. Kata cuma-cuma ini menunjukkan gratis. Pengertian kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma yang harusnya tidak layak diterima oleh si penerima. Artinya kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan karena berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya juga, Ia telah membenarkan. Atau kita telah dibenarkan, bukan belum, dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi pembenaran ini terjadi bukan karena perbuatan kita manusia. Tapi karena penebusan dalam Kristus Yesus. Seperti 1 Korintus 1 ayat 30 yang sudah kita baca dalam penjelasan mengenai keselamatan. Ia membenarkan, Ia menguduskan, Ia menebus. Sama. Penebusan, pembenaran, pengampunan, dan penebusan adalah hal yang sama. Diberikan secara cuma-cuma. Karena kasih karunia Allah. Dan itu terjadi dalam Kristus Yesus. Ayat 27 dalam Roma pasal 3. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Kenapa? Karena Kristus Yesus ayat 25-26 Roma 3. Roma 3 ayat 25-26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Apa maksud Tuhan? Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini. Supaya nyata bahwa Ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pembenaran terhadap diri kita ini bukan karena kita membenarkan diri kita dengan perbuatan kita. Untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Tidak cukup. Tidak sampai. Dan terlalu jauh untuk kesempurnaan itu. Tetapi Ia membenarkan, Kristus membenarkan orang yang percaya kepadanya. Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dari berapa dosakah kita dibenarkan? Mari kita melihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Pertama Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Ia cuma mati sekali. Untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Atau di dalam roh. Ayat ini menyatakan kita telah dibenarkan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dari segala dosa kita. Pembenaran ini terjadi apabila diterima dengan iman. Tuhan melakukannya dengan perbuatan Tuhan, karya Tuhan, pengorbanan Tuhan. Manusia tinggal menerima dengan iman. Kenapa? Karena manusia tidak mampu melakukan itu. Dan Allah menolak perbuatan manusia karena dia berdosa. Asalnya tidak mungkin Tuhan menerimanya. Hanya lewat Tuhan Yesus Kristuslah itu terjadi. Inilah pembenaran status, yaitu orang-orang yang berdosa. Yang kemudian percaya Tuhan Yesus Kristus. Ia dibenarkan dari segala kesalahan dan dosanya. Dan ia dibawa kepada Allah. Ia yang telah mati dan bangkit. Untuk menjadi tebusan dan pembenaran bagi orang-orang yang percaya. Sehingga tidak ada dasar orang percaya untuk bermegah. Karena saya jadi benar. Karena perbuatan saya. Karena usaha saya. Karena pengorbanan saya. Tidak. Hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya pembenaran itu. Dan melalui Yesus Kristus itu. Yang disahkan oleh Allah.
Inilah pembenaran secara status. Dari berdosa menjadi benar oleh karena penebusan secara cuma-cuma. Pembenaran secara cuma-cuma. Pengudusan secara cuma-cuma. Pengampunan secara cuma-cuma. Di dalam Kristus Yesus. Keselamatan secara cuma-cuma atau kasih karunia. Jika demikian, mungkin kita juga akan berpikir, kalau begitu buat saja tidak benar. Yang penting saya sudah jadi benar. Apakah demikian maksud Tuhan? Kalau Roma 3 ayat 23 sampai 27 tadi menyatakan pembenaran secara status, posisi. Positional justification atau pembenaran secara posisi. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Diterima melalui iman. Itu adalah status. Bagaimana dengan praktik hidup? Kita membuka Roma 6 ayat yang ke-13. Jika Roma 3 ayat 23 sampai 27 menyatakan pengudusan status, maka Roma 6 ayat 13 berbicara pengudusan praktik. Atau dikatakan di sana progressive justification atau practical justification. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jelas. Roma 3 ayat 23 sampai 27 menyatakan pembenaran status oleh Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sekali dan untuk selama-lamanya dari segala dosa. Roma 6 ayat 13, pasal yang berikut, ayat yang berikut adalah kamu telah dibenarkan, sudah menjadi orang-orang benar dan kamu harus hidup dalam kebenaran dan anggota tubuhmu dijadikan senjata-senjata kebenaran. Ditambah dengan Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Mengabdi kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus yang sudah membenarkan. Di dua bagian ini jelas ada pembedaan dan perbedaan. Pembenaran status oleh Allah melalui pengorbanan Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka kita menjadi orang-orang benar di hadapan Allah secara rohani. Dan pembenaran yang kedua adalah setelah kita dibenarkan secara status, maka praktik hidup kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, menyerahkan hidup kita di dalam perbuatan kebenaran. Dalam status pembenaran inilah, maka Tuhan memberikan dalam kitab Roma juga sebuah kitab lengkap tentang doktrin pembenaran. Dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas. Dengan iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena telah dibenarkan oleh Allah. Ayat 8 sampai 10 menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita dulu ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Telah dibenarkan secara status. Ayat 10, sebab jikalau kita dulu ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 3 ayat 23 menyatakan bahwa kita orang-orang tidak benar di hadapan Tuhan karena berdosa dari dalam kandungan. Roma 3 ayat 24 menyatakan kita telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sampai dengan ayat 27 menyatakan bahwa Kristus telah ditentukan untuk itu dan kita tidak pantas bermegah karena Tuhan yang melakukannya. Roma 5 menyatakan akibat dari pembenaran itu adalah pasti diselamatkan. Roma 6 menyatakan karena kamu telah dibenarkan statusmu, maka hidupmu dan tubuhmu diserahkan sebagai senjata-senjata kebenaran. Karena kamu adalah
hamba kebenaran. Susunan dalam kitab Roma ini begitu indah. Izinkan saya mengulangnya. Roma pasal 3 menyatakan pembenaran melalui iman kepada pengorbanan penebusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Roma 5 menyatakan jaminan pembenaran hasilnya adalah kepastian keselamatan. Roma 6 menyatakan kamu yang sudah dibenarkan dan diselamatkan, status kamu adalah orang-orang benar. Hiduplah di dalam kebenaran. Susunan ini menyatakan begitu indah. Dan apabila kita mengangkat ayat-ayat ini sebagaimana aslinya, tidak ada pasal dan ayat dalam Alkitab, maka kita jelas mengerti. Dulu kita berdosa, bukan orang benar secara status. Maka Tuhan membenarkan status kita dengan menghapus dosa-dosa kita. Membenarkan kita dari segala kesalahan kita secara cuma-cuma. Kita beriman, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Dan diberikan kepastian keselamatan. Dan kemudian hidup di dalam kebenaran. Semua ini menyatakan betapa indahnya firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang rela untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Ia yang benar untuk kita yang tidak benar dulunya. Kini Ia mau menyatakan pada kita, kamu telah dibenarkan oleh Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kamu. Benarlah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kini kita sampai pada Bapa. Seperti Petrus pun menyatakan demikian seperti Yohanes. Bahwa Ia membawa kita kepada Allah. Saudara-saudara, percayalah, kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang-orang benar karena pembenaran oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus dan Roh Kudus memeteraikannya. Dan kita berstatus orang benar, bukan orang berdosa. Dan kita harus hidup dalam kebenaran. Menyerahkan hidup anggota-anggota tubuh kita juga untuk kebenaran. Dipakai sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Menyaksikan sang kebenaran itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dulu kami berdosa dari dalam kandungan. Tapi kini kami telah dibenarkan oleh darah-Mu. Penebusan secara cuma-cuma. Kami bersyukur untuk itu. Sehingga kami pasti diselamatkan. Apapun yang terjadi, darah-Mu menjamin kami. Dan Tuhan, kami kini persembahkan hidup kami, anggota-anggota tubuh kami sebagai alat-alat kebenaran untuk menyaksikan Engkau sang kebenaran. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin.